Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sesarengan salawatan mohon. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an syani wa daraji, atfatai ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, nahnu jiranum bidal harami, haramil ihsani wal hasani, nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nudipi hormat para guru-guru simkuring, para pengasuh pondok pesantren, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda, bapak-bapak aparatur pemerintah, wabil khusus bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat, alhamdulillah hadir. Oge tehilap sadaya jamaah, para bapak, para ibu, nahdiyin wan nahdiyat sadayana, mudah-mudahan kenging rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Simkuring mual panjang sumanggem mung bade nyuhunkeun pidoa, wios baca Fatihah we teruslah ya. Wirehna sasasi kapengker pun lanceuk raka ipar ngantunkeun di Tangerang kersana Pak Haji Dedi Supriyatna esos. Mudah-mudahan anjeunna ditampi iman Islamna, dihapunten sanes kanten kalepatanana, oge ditampi amal solehna. Anjeunna kalebet donatur pondok pesantren Miftahul Huda. Oge simkuring nadapi doa wirehna pun anak si kembar masantren di Sumelap diantarkeun kamari, dipasantrenkeun di babakan balik wae ning sing jauh teh apalin jalan. Umumna sadaya putra putri urang anu milari ilmu sakola masantren di mana wae, moga-moga ku Allah dipaparin betah, sehat, panjang umur, sing gampil nampi ilmuna, kenging ilmu manfaat sareng barokah. Ibu ramahna digampilkeun milari nafkahna ku Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina cekap kitu sakitunya. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanes ukur kaya Yasrib. Rasul kantos hijrah ka Habasyi, gagal, disebat gagal teh lami. Rasul kantos hijrah ka Thaif, dibaledogan ku batu. Beberapa tempat dikunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan hijrah, yang tujuan hijrah itu bukan karena Rasul sempit di Mekah, bukan karena ada boikot dari kaum-kaum Yahudi, tapi semata hijrah Rasul itu untuk memperluas dakwahnya supaya Islam menyebar di seluruh dunia. Karena di zaman Rasul itu belum ada media sosial. Upami ayeuna dakwah tanpa pindah tempat kita bisa lewat media sosial. Banyak platform yang bisa dijadikan media dakwah.
tapi zaman harita mah dakwah teh kudu dilempangan, kudu didatangan. Makana Rasulullah hijrah ka babaraha tempat termasuk terakhir ka Yasrib nu ayeuna jadi Madinah Munawwarah. Hadirin, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering urang ngadangu kisah peristiwana. Simkuring moal nguninggakeun sejarahna lah, orang di mah hatam heula sok. Hatam sirah nabawiyah. Apal pisan cerita hijrah, nepi ka tolaal sagala apal. Tetapi simkuring bade nyobian nyanak sababaraha hikmah tina hijrah Rasul. Nu pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi ka Madinah teh disambut ku orang-orang Madinah, orang-orang kaya, para sudagar, para pejabat Madinah sadayana membuka pintu, membuka rumahna, welcome cek budak ayeuna mah, untuk kasumpingan Rasulullah. Segala fasilitas disiapkan termasuk hidangan-hidangan yang paling nikmat. Tetapi Rasul tegampang kabita. Begitu Rasul diajak mampir ku seseorang, engke, cek Rasul engke. Bahkan anjeunna sampai mengambil suatu keputusan melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala bahwa kuring teh rek eureun di mana we unta kuring depan. Meureun mun ajengan mah aya di mana we motor beak bensin dinya rek eureun. Rasul tidak memilih rumah orang yang paling kaya. Rasul tidak memilih rumah pejabat, Rasul tidak memilih kepala suku, tapi kata Nabi, di mana untaku berhenti, ia di situ duduk, maka aku akan mampir dan singgah di situ. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu onta nate liren cabrek, sekurang banyak cabrek, liren, seri ingetin bahasa cabrek, berarti sok pecele tah. Eta onta cabrek nate dipayuneun bumina Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau bukan seorang tokoh terpandang, beliau bukan seorang kaya, dia bukan seorang pejabat. Abu Ayyub Al-Ansori adalah sahabat Ansor yang biasa saja seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Tetapi mengapa Allah menakdirkan untanya itu berhenti di depan rumahnya? Kenapa Nabi diutus untuk berhenti di situ? Apakah tiba-tiba atau bukan? Tentu bukan hanya tiba-tiba. Bahkan begitu Rasul menghampiri Abu Ayyub Al-Ansori, Abu Ayyub dengan sangat gembira dengan kedatangannya. Yang bertanya duluan lain Abu Ayyub, tapi Nabi nu pertama naros ke Abu Ayyub, mana amanat untukku? Abu Ayyub kaget. Nah Nabi nanya ujung-ujung mana amanat untukku? Nabi menjelaskan, aku tahu tentang titipan suratmu dari nenek moyangmu. Berarti ada kisah sebelumnya. Dina kitab Sirah Nabawiyah diuningakeun baheula, terang baheula. Ari baheula teh hese ngitung tahun sabaraha? Duka sabaraha tahun baheula we. Baheula Nabi Sulaiman alaihi salam pernah berkunjung ka Yasrib. Jarakna kan tepi. Ti Nabi Muhammad ka Nabi Sulaiman sabaraha tahun? Hilap dewa teh kosi apal. Nabi Sulaiman pernah berkunjung ka Yasrib. Disarengan ku sahabatna namina Tuan Tubah Harori. Begitu dugi ka Yasrib, Nabi Sulaiman nyarios, nanti suatu saat di tempat ieu bakal jadi tempat hijrah dan tempat tinggal Nabi akhir zaman. Saur Nabi Sulaiman ka Tuan Tubah Harori, kalau aku mengalaminya maka aku akan menjadi pembantunya yang memasang dan mengikatkan tali sepatunya. Tuan Tubah Harori kaget, seorang raja, nabi, orang kaya sampai siap jadi pembantunya.
Bertanya Tuan Tuba Harori ke Nabi Sulaiman, "Wahai nabiku, apakah beliau lebih mulia daripada engkau?" Nabi Sulaiman menjawab, "Dia lebih mulia daripada aku, bahkan dari seluruh nabi dan rasul." Tuan Tuba Harori setelah tahu begitu nawar ke Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, izinkan aku tidak pulang dari Yasrib, akan menunggu kedatangan Nabi akhir zaman." Marukna isuk merendatang. Cek Nabi Sulaiman, "Silakan Anda menunggu. Saya mau pulang." Nunggu we. Karena Tuan Tuba Harori juga orang kaya, anjeunna mulai menata perumahan, jadi menteri PUPR. Disusun rumah-rumah di Yasrib. Nu aya di Caket Guha pindahkeun ka kota, nu aya di Suku Gunung pindahkeun ka kota, semuanya ditata. Tetapi yang aneh Tuan Tuba Harori, beliau membuat rumah begitu banyak dengan model yang sama seperti perumahan. Sadayana dibikin 1 lantai, tapi aya hiji imah nu dibikin 2 lantai. Masyarakat bertanya, "Wahai Tuan, kenapa yang lain rumah itu sama 1 lantai, sementara yang satu rumahnya ukurannya besar dan dibuatkan 2 lantai?" Ia menjawab, "Rumah ini aku sediakan untuk Nabi akhir zaman." Seiring waktu berjalan, jam 11 pun sudah tiba. Aduh, kalau ragu kayak ceramah teh. Terus kedapnya kala Kang Ajengan pun calutak itu. Masih ada guru-guru. Des, Tuan Tuba seiring waktu berjalan beki kolot, beliau menyadari bahwa ia tidak akan bertemu dengan Nabi akhir zaman. Menulislah sepucuk surat cinta. Surat itu ditujukan kepada Nabi akhir zaman. "Wahai Rasulullah, aku Tuba Harori, sahabat Nabi Sulaiman. Aku buatkan surat ini dalam bentuk wasiat kepada anak cucu dan keturunanku. Jika engkau datang ke kota ini, maka rumah ini adalah untukmu." Karena kecintaannya. Tuan Tuba punya cita-cita mulia, tapi beliau tidak pernah mengalaminya. Putra Naoge tidak pernah mengalaminya, cucunya tidak pernah mengalaminya. Tapi Tuan Tuba terus berdoa pada waktu hidupnya, ingin bertemu dengan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang kemudian hari Allah kabulkan di keturunan-keturunannya yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Ialah keturunannya yang bertemu langsung bahkan menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ini satu contoh yang patut kita petik. Orang tua jangan pernah berhenti untuk berdoa, jangan pernah putus asa. Kita bukan pejabat, mustahil anaknya menjadi pejabat. Kita bukan kiai, mustahil anaknya jadi kiai. Kita bukan orang kaya, mustahil anaknya jadi orang kaya. Tidak demikian. Siapa yang dengan terus berdoa kepada Allah, jika tidak terjawab pada dirinya, maka nanti terjadi pada anaknya, mungkin terjadi pada cucunya, mungkin terjadi pada buyutnya, bahkan pada keturunannya. Allah akan mengabulkan semua itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ieu hikmah nu pertama, bahwa cita-cita kita tidak boleh buntu pada kita. Mun kebaikan teu pernah terjadi ka urang, muga-muga terjadi keturunan urang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu hiji itu hikmah hijrah. Nu kadua, hijrah Rasul itu menyatukan beberapa kelompok dari berbagai macam suku. Aya suku Habsyi, aya suku Quraisy, aya suku Yasrib, dan macam-macam suku yang lainnya. Aranjeuna lain saudara, apalagi saudara kandung, sakampung ge henteu. Tapi begitu sampai di Yasrib yakni Madinah, mereka menjadi satu saudara.
dari berbagai macam suku, dari berbagai macam bangsa disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bagaikan saudara kandung, bahkan mungkin lebih dari itu. Disebut menjadi dua organisasi besar. Ti sababaraha suku teh didamel dua organisasi besar. Organisasi nu pertama disebutna organisasi Muhajirin. Organisasi nu kedua disebutna organisasi Ansor. Disebutnya dalam sekup Nabi sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Nah, poin pentingnya adalah Nabi menyatukan berbagai macam suku, berbagai macam bangsa dari keturunan yang beda-beda menjadi satu, diikat dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Mereka bertaaruf, saling mengenal satu dengan yang lain sesuai konsep Al-Qur'an. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku ciptakan kalian dari jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan, syu'uban wa qabaila, dari suku dan bangsa-bangsa yang berbeda. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Sabab lamun to saling mengenal, setelah ta'aruf biasanya tafahum, saling memahami. Pertama saling mengenal, nu kedua saling memahami karakternya. Nu ieu marasepeuna dipuji, nu ieu mah teresepeun dipuji. Nah, lamun geus saling kenal kitu jadi tapahum, paham urang teh eta mah ulah teu dipuji, daresepeuna dipuji. Nu eta mah ulah dicaci. Nah, itu kan saling paham artinya setelah ta'aruf. Lamun geus saling paham satu dengan yang lain sampai kepada keadaannya, maka yang ketiga ta'awun, saling menolong. Tingali sahabat Ansor Muhajirin. Sahabat Muhajirin teu bogeun pamajikan, dikawinkeun di Madinah. Kan pamajikan mah teu milu iman di Mekah. Hartana teu dibawa, da kolotna teu mikeun teh. Pan masih kafir kolotna mah. Pamajikan teu milu pipisahan, datang maena hijrah ka Madinah teh tanpa keluarga, deudeuh teuing karunya. Makanya musim dingin cek sahabat Ansor teh tu kawin dulur kuring. Akhirnya terjadilah hubungan keluarga. Ta'awun, saling bantu. Yang tidak punya rumah diberikan rumah, yang tidak punya usaha diberikan usaha. Namanya ta'awun. Sehingga yang pada akhirnya timbullah takaful, saling menanggung beban satu sama yang lain. Tingali dibuktikan ketika aya seseorang meninggal dunia, Nabi pasti bertanya heula, ieu jelema boga hutang teu? Kan gitunya. Lamun gaduh ya Rasul, Rasul mempersilakan sahabat menyolatkan jenazah, tapi Rasul tidak mengikuti menyolatkannya karena dia masih punya hutang dengan sesamanya. Nah, ketika Rasul bertindak seperti itu, sahabat satu orang ngacung, ya Rasul, hutang dia ditanggung sama saya. Baru Rasul menyolatkannya. Itu namanya takaful. Lahirna takaful dari ta'aruf, yang kemudian menjadi tafahum, yang ketiga kemudian ta'awun, dan yang keempat menjadi takaful. Itu hikmah hijrah. Urang teh kudu kitu tah. Berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, lain keturunan, tapi disatukan dengan iman. Ternyata dengan iman itulah kita menjadi saudara. Alhamdulillah. Geus jadi Islam, geus jadi iman, kuat kabina-bina, nyebar Islam ke seluruh dunia. Di tengah-tengah kegembiraan umat Islam, Rasul ngadawuh. Saur Nabi, suatu saat umat muslimin ini bakal digerogoti, bakal diriung ku beberapa suku, ku beberapa bangsa anu musyrikin, nu kafirin. Mereka seperti ngariung dahareun dina piring, kur bunga-bunga. Sahabat bertanya,
Min qillatin ya Rasul, apakah karena sedikit kelompok kami? Cek Rasul, bahkan kalian semua itu kelompok terbanyak. Aranjeun teh kelompok mayoritas. Muslim teh waktu itu banyak jumlahnya. Kalian pada waktu itu seperti sampah palin ka bawah cai hujan. Aranjeun teh seperti buih di lautan. Jumlahnya banyak, tidak ada nilainya, lemah luar biasa, sehingga Allah mencabut dari hati-hati musuh kalian rasa takut, rasa segan, rasa sungkan oleh kalian. Akibatnya apa? Karena Allah telah menanamkan rasa dalam hati kalian yang disebut wahan. Apa itu wahan? Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatil maut. Terlalu mencintai dunia dan melupakan kematian, atau mereka menakuti dan tidak menyukai kematian. Tidak ada kekuatan, mereka tidak lagi ditakuti. Alasannya kenapa? Pemegang-pemegang agamanya, tokoh-tokoh agamanya bisa ditukar dengan nilai rupiah. Bahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Islam, kalau sudah berbicara Islam, Islam itu ibarat bangunan. Tinggal hadisnya, buniyal Islam ala khamsin. Lamun bunia berarti bangunan. Islam itu ibarat bangunan yang besar. Bangunan besar itu punya kamar yang banyak. Ada kamar depan, ku abi diterangkeun bareto di Cijaluk mun teu salama. Aya kamar tengah, aya kamar belakang. Kamar depan jang anak parawan, eusina kasurna empuk, hordengna bersih, sarareungit, rapi, nu parawan. Nu tengah kamarna amburadul. Wah, paburantak, bantal di sisi, guling kaluhur geus teu puguh we. Pasti kamar pamuda nu kitu. Belah tukang kamarna teh aya popok, kayu putih, aya bedak, oroh pasti. Nu hareup kamar gadis, nu tengah kamar pamuda, nu katilu kamar oroh, nu terakhir di tukang teh alat-alat peribadatan jeung obat-obatan. Sabangsaning tasbih, sabangsaning sajadah, jeung sabangsaning GPU. Pasti kamar nini-nini. Islam pun demikian, Pak Bu. Rumah besar banyak kamarnya. Lamun kamar tukang, kamar nini aki tersep ka kamar nu tengah tong dibeulem. Sabab mun dibeulem nu kahuruan teh imah urang. Laras. Islam teh 73 aliran. Di Indonesia komo ditambah ormas, aya NU, Muhammadiyah, aya Persis, aya LDII, macam-macam lah. Kabeh ngaku natina Quran jeung hadis. Kabeh ngakuna madhabna Syafi'i, Maliki, Hanafihan, Bali. Kabeh ngakuna umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh pertahankan firqahmu, boleh pertahankan ormasmu, tapi kalau sudah berbicara Islam semuanya satu. Melalui hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang harus introspeksi kita ke dalam. Kita ini gampang dipecah belah karena beda firqah, karena beda ormas, karena beda masjid, karena beda pesantren, tapi kita lupa dengan izzatul Islam wal muslimin. Satukan tekad kita dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semoga manfaat. Hapunten kirang langkungna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.